Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Nabila Khairunisa. Di sini Ibu sebagai guru dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan aspek kebahasaan teks, narasi, atau cerita imajinasi dalam bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke materi struktur dan aspek kebahasaan, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian teks narasi imajinasi. Teks narasi itu apa sih sebenarnya? Teks narasi itu adalah salah satu jenis pengembangan atau pengembangan dalam paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwanya dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Sedangkan pengertian teks atau paragraf narasi menurut para ahli sebagai berikut. Dalam Widjoyono 2007 pada halaman 175, uraian yang menceritakan suatu atau serangkaian kejadian, tindakan, keadaan secara berurutan dari permulaan sampai akhir hingga terlihat rangkaian hubungan satu sama lain. Bahasanya berupa paparan yang gayanya bersifat naratif. Lalu, menurut Keraf tahun 2001 di bukunya di halaman 137, suatu teks narasi dijelaskan dalam suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian yang seolah-olah pembaca melihat suatu atau mengalami sendiri peristiwa tersebut. Lalu, oleh sebab itu, unsur yang paling penting dalam sebuah narasi adalah unsur perbuatan atau tindakan. Apa yang terjadi tidak lain tindak tanduk yang dilakukan orang-orang dalam suatu rangkaian waktu. Narasi lebih mengisahkan suatu kehidupan yang dinamis dalam rangkaian waktu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa sebuah teks narasi itu sebuah kumpulan paragraf yang menceritakan kejadian dari urutan waktu mulai dari awal, tengah hingga akhir, bahkan ada konfliknya di pertengahan ceritanya. Jadi itu tuh jadi dalam teks narasi ini lebih menitik beratkan pada rangkaian waktu yang terjadi untuk diceritakan seperti itu. Nah, setelah itu, Ibu akan menjelaskan struktur terlebih dahulu. Apa saja sih struktur yang disiapkan untuk menyusun teks narasi sebelum kita menulis teks narasi? Sebaiknya kita memerhatikan 3 hal terlebih dahulu, yaitu orientasi atau orientation. Orientasi yaitu bagian di mana pengarang melukiskan dunia untuk ceritanya. Di bagian inilah diperkenalkan di mana dan kapan peristiwa terjadi serta para tokohnya. Lalu ada complication atau kompilasi, yaitu bagian di mana tokoh utama menghadapi rintangan dalam mencapai cita-citanya, bagian di mana konflik itu mulai terjadi. Lalu ada resolusi atau resolution, yaitu bagian permasalahan yang dihadapi tokoh utama dan diselesaikan. Jadi orientasi, komplikasi, dan resolusi itu bahasa gampangnya itu awal, tengah, dan akhir. Jadi setelah ada awalan, di komplikasi atau complication itu terdapat cerita lebih detail dan ada konflik-konflik yang terjadi dalam suatu cerita, karena sebagian cerita itu pasti ada konflik yang terjadi gitu ya. Lalu resolution atau resolusi itu tuh bagian dimana ceritanya diakhiri, konfliknya selesai, ceritanya selesai. Jadi benar-benar berakhir ceritanya itu di bagian resolusi, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang struktur kebahasaannya. Jadi setiap teks, narasi atau teks apapun pasti memiliki struktur kebahasaan tersendiri. Namun di sini kita akan menjelaskan struktur kebahasaan teks narasi. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan yang digunakan untuk membuat teks narasi. Adapun unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks atau paragraf narasi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata kiasan atau metafora. 2. Melibatkan kata kerja transitif dan intransitif. 3. Menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Yang keempat, menggunakan kata penghubung, penanda, urutan waktu. Nah, kita lanjut ke bagian tujuan. Setiap karangan atau setiap karya atau setiap tulisan apapun pasti memiliki tujuan mengapa kita menulis teks tersebut. Mengapa kita menulis teks tersebut itu karena apa? Nah, tujuan menulis karangan narasi secara fundamental yaitu 1.
kehendak memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan. Kedua, memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Jadi, setiap karya atau setiap tulisan pasti ada makna terselubung mengapa kita menulis cerita itu dan mengapa kita menulis teks tersebut. Jadi bisa berisi informasi, bisa berisi wawasan dan memperluas pengetahuan pembacanya atau penulisnya sendiri. Lalu memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Jadi pembaca tahu apa yang ada di teks tersebut dan memberikan pengalaman tersendiri kepada yang membaca. Jadi di sini setiap penulis yang akan menceritakan ceritanya ke dalam teks narasi pastikan memiliki nilai estetis yang akan disampaikan ke pembacanya, seperti itu. Ya, selesai sudah materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya yang akan Ibu unggah di Google Classroom. Terima kasih dan selamat pagi.